Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Wahyu Yoga Padana. Saya dari kelas A, nomor induk Taruna 20293368. Saya dari program studi Diploma 4 Pertanahan tingkat 1. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Tanah Hutan Rakyat. Buku ini awalnya adalah naskah laporan penelitian dengan judul Intervensi Stakeholder dalam Pelestarian Fungsi Hutan di Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Yang pelaksana penelitiannya dilakukan oleh Bapak Tulus Subroto, Bapak Aristiono Nugroho, dan Bapak Panjang Soeharto. Buku ini terdiri dari 226 halaman dengan ukuran 14x21, dibagi menjadi 5 bab, dan buku ini ditulis oleh dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, yaitu Bapak Aristiono Nugroho, Bapak Tulus Subroto, dan Bapak Panjang Soeharto. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh STPN Pers pada bulan Oktober tahun 2014. Buku ini membahas tentang instrumen kesejahteraan dan konservasi di Desa Kalimendong. Adalah sebuah kajian tentang dinamika sosial ekonomi sebuah desa yang cukup berprestasi dalam persoalan kebersamaan dalam membangun desanya dalam bidang peningkatan gizi. Desa Kalimendong juga mendapat perhatian serius oleh pemerintah karena berhasil menjadi desa pertama secara nasional yang mengembangkan kebun gizi. Baik, untuk di bab pertama menguraikan tentang untuk memegang hak diberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan untuk kepentingan yang berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut dalam batas-batas menurut Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA dan peraturan hukum lainnya yang lebih tinggi. Untuk yang kedua, hutan rakyat adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Desa Kalimendong untuk menunjukkan adanya hutan yang dibuat dan dipelihara oleh masyarakat di atas tanah hak miliknya. Penggunaan tanah di Desa Kalimendong didominasi oleh hutan yang terdiri dari hutan negara yang dikelola oleh perhutani dan hutan rakyat yang dikelola oleh masyarakat. Ketiga, di Desa Kalimendong ini merupakan instrumen kesejahteraan yang bernuansa konservasi secara teknis, dan BKKBN menjabarkan bahwa kesejahteraan keluarga bertingkat-tingkat mulai dari yang ideal, yaitu keluarga sejahtera tahap 3+, hingga yang sangat tidak ideal, yaitu keluarga prasejahtera. Dan di bab kedua membahas tentang pembagian administratif dan batas wilayah. Pembagian administratif dan batas wilayah di Desa Kalimendong bertujuan untuk mempermudah Kepala Desa Kalimendong dalam mengkoordinasi pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa ini. Dan kerja keras masyarakat di Desa Kalimendong dalam memanfaatkan kondisi geografis yang ada, kualitas inilah yang terus-menerus diwujudkan oleh masyarakat agar peningkatan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah dapat tercapai. Desa ini memiliki topografi yang tergolong bergelombang dan terjal yang merupakan ciri khas wilayah dataran tinggi. Dalam pemanfaatan kondisi ini, masyarakat Desa Kalimendong memiliki keahlian untuk mengelola hutan dan melaksanakan konservasi tanah. Pemanfaatan hutan rakyat bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat di Desa Kalimendong mendapat dukungan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo melalui sertifikasi tanah secara massal atau Prona dan Proda, dan mendapat dukungan Kantor Pertanahan Wonosobo dalam bentuk sertifikasi tanah massal merupakan bagian dari upaya untuk membentuk sikap masyarakat yang bersedia memperhatikan konservasi tanah dan hutan. Kegiatan legalisasi aset dan pemberian akses pada masyarakat Desa Kalimendong memberi daya dorong bagi pengelolaan tanah hutan rakyat. Kondisi ini memberi makna yang kuat bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat yang bernuansa konservasi. Di bab ketiga ini membahas tentang
Terjadinya perdebatan ide dan pemikiran massa pergerakan akhirnya berubah tindakan revolusioner yang terus mengkondisi hingga pasca proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Seiring bergeraknya waktu, fenomena ini selanjutnya menghasilkan transformasi revolusioner, di mana revolusi proklamasi bertransformasi menjadi revolusi sosial, dan diperlukan sinergi antara pemerintah dan desa dengan tokoh desa adat setempat untuk memperbesar daya dorong itikharr masyarakat desa untuk meredam dampak persatuan ideologis. Sementara itu, sinergi antara pemerintah desa dengan masyarakat akan meningkatkan daya serap masyarakat desa dalam menerima ikhtiar tersebut. Pada zaman Merto Dwi Wiryo, upaya relatif berat karena sebagian masyarakat desa Kalimenong masih belum bersungguh-sungguh dalam menggarap tanahnya. Banyak bidang tanah yang dibiarkan begitu saja dan tidak digarap atau tidak diolah oleh masyarakat. Sementara itu, sebagian masyarakat desa yang berkenan menggarap tanahnya, mereka lebih memilih menanam padi, jagung, ketela, dan kopi. Pada zaman Ahmad Makwar, masyarakat mengolah tanah yang dimiliki dengan sebaik-baiknya dengan relevan pembentukan perilaku masyarakat. Sebagaimana diketahui, perilaku masyarakat dibentuk melalui dua proses, yaitu proses nature, perilaku masyarakat yang diperoleh dari keturunan dalam bentuk insting biologis, yaitu berguna untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, perilaku kultur, yaitu yang diperoleh dari pengalaman, perilaku dari hasil pengalaman yang berguna untuk menyiasati dinamika hidup. Dan pada zaman Marto Sudiro pada tahun 1982 sampai 1983 dan dilanjutkan Mulyadi pada tahun 1983 sampai dengan 1998 dan dilanjutkan oleh Nistro pada tahun 1998 sampai dengan 2013 dan dilanjutkan oleh Sugito pada tahun 2013 sampai dengan 2019. Pada zaman Sugito berupaya menjaga momentum konservasi dan kesejahteraan yang ada di desa Kalimenong. Untuk itu, berbagai upaya penguatan dan dukungan atas keberadaan hutan rakyat terus-menerus dilakukannya, termasuk dukungan terhadap LMHDH, Rimba Mulya, APHR, Koperasi Hutan Rakyat Lestari, Kebun Bibit Sengon, dan lain-lain. Dan di bab keempat membahas di sini kondisi masyarakat yang belum terorganisasi menunjukkan bahwa masyarakat yang belum peka terhadap adanya perbedaan manusia dari sisi nature dan sisi kultur. Dengan kata lain, dibutuhkan kepekaan masyarakat dalam mengelola pertama sisi nature, sisi lahir yang memiliki ciri bawaan berbeda, seperti bentuk tubuh secara fisik yang berdampak pada kemampuannya bekerja. Kedua, sisi kultur, di mana manusia hidup dan dibesarkan dalam pengaruh sisi ekonomi dan sisi ekologi. Perbedaan yang nampak jelas terlihat di desa Kalimenong adalah stratifikasi sosial yang pada masa itu tidak berbasis tanah, karena tanah belum mampu digunakan dan dimanfaatkan secara optimal. Pada masa itu, stratifikasi sosial lebih ditentukan oleh kultur set masing-masing keluarga yang ada di masyarakat tersebut, yang wujudnya berupa etos kerja yang akhirnya terkait dengan penghasilan pendapatan. Dan di bab 5 penutup, sebagai salah satu desa di Kecamatan Longsono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, desa Kalimenong cukup disegani oleh desa-desa lainnya karena tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di desa-desa lainnya. Dan untuk hubungan isi buku tersebut dengan hak dan kewajiban warga negara adalah: pertama, sebagai masyarakat di desa Kalimenong juga selalu mengikuti setiap aturan yang dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah. Kedua,
Masyarakat di Desa Kalimendong juga sudah menggunakan tanah dengan baik, yaitu menggunakan tanah dengan membangun kebun dan menanam pohon. Masyarakatnya juga ikut menjaga kelestarian hutan dan yang ada di daerah desa ini. Ketiga, pemerintah juga harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kalimendong ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.